Ya, selamat malam Bapak-bapak semuanya. Selamat malam Pak Juli. Ya, eh, kita langsung mulai untuk doa pembuka, langsung disambung dengan pujian. Saya serahkan langsung ke Bro Baren ya. Silakan Bro Baren. Halo Bro Baren. Nyiapin gitar kayaknya Kohen. Oh ya. Kita tunggu dulu ya Bro Baren ya. Ada Bro Beno. Oh ini ada Bro Beno ada. Ada Bro Beno. Jadi yang mana nih yang mau bertugas ini untuk pujian? Selamat malam. Udah Bro Beno, udah Bro Beno aja. Ya. Bro Beno. Ya. Ya. Selamat malam Bro Beno. Selamat malam semuanya. Kabar baik, kabar baik. Kabar baik. Ya Bro, kita sudah akan mulai. Jadi untuk doa pembuka dan langsung disambung dengan pujian. Silakan Bro Beno. Oke. Baik, kalau begitu kita akan mulai saja ya, Pak Hendrawan. Ya, silakan Bro Beno. Ya, selamat malam semuanya. Puji Malam. Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul kembali. Selain dan bukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kebaktian ibadah kaum pria malam hari ini. Sebentar saya akan ajak bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita untuk berdoa sebelum kita masuk ke dalam pujian. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan malam hari ini kami boleh berikan waktumu untuk kami bersekutu, untuk kami berhimpun kembali dalam satu komunitas yang baik, yang Tuhan sudah izinkan buat kami malam ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Jamah setiap hati pribadi kami Tuhan, biar Engkau tolong kami semua yang hadir. Kesempatan malam hari ini boleh diperbaharui roh kami, dibaharui semangat kami Tuhan, untuk dapat memuji dan memuliakan Engkau. Pimpin kami, lingkupi kami Tuhan, peralatan yang kami pergunakan malam ini, baik HP, juga ruangan Tuhan yang kami pergunakan, kiranya Engkau tetap hadir, Tuhan tetap memimpin kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hancurkan kuasa-kuasa yang akan mengganggu dalam kebaktian malam ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin kami dari awal sampai selesainya nanti. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam pria-prianya Allah yang terkasih. Malam hari ini kita akan memuji Tuhan kembali. Dan sebentar kita akan menyembah Tuhan. Nanti dalam kebaktian ini apabila ada saudara-saudara yang ingin menyaksikan kasih Tuhan, nanti saya akan persilahkan. Mari kita angkat pujian malam ini. Kita sudah tahu pujian ini semua. Angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan. Mana? Oh ini. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa
tinggi, banyak segala memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Angkat pujian ke atas Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah, lewat lembah gelap, kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita angkat pujian sama-sama ke atas Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah, lewat lembah gelap, kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat pujian sama-sama. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah, lewat lembah gelap, kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sama-sama Bapa. Bapa kau mendengar
seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasihku. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, sama-sama mengalir. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, bukan dan terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang, ku kan tenang, ku kan tenang. Bersamamu, Bapa. Haleluya. Kita sembah Bapa yang di surga, buat kita tenang malam hari ini. Oh Yesus, haleluya. Syukur mengalir kuasa-Mu Tuhan, menjamah kami, mengalir kasih-Mu Yesus. Haleluya, mengalir kuasa-Mu atas kami Tuhan. Oh haleluya,
sembah, haleluya. Syukur, tunaikan syukur pada Tuhan. Kau sangat baik, sungguh amat baik, haleluya. Yesus mengalir, haleluya, haleluya. Syukur, ku sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalir kuasa-Mu atas kami Tuhan. Mengalir kasih-Mu atas kami malam hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Syukur. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Bersama-Mu Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang. Bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan malam hari ini kami dapat memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Sebentar kiranya Tuhan tetap pimpin kami dalam kebaktian malam ini. Sebentar ada saudara-saudara kami yang akan menyaksikan cintanya Tuhan yang Kau urapi kesaksian itu. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, bapak-bapak yang terkasih, barangkali ada di antara bapak-bapak yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan selama 1 minggu atau selama kehidupan yang sudah dialami. Mari saya berikan kesempatan waktu untuk berapa saat. Hanya 5 menit. Hanya sebentar. Karena nanti kita akan sambung dengan ujian lain. Ya, barangkali silakan ada. Silakan masuk. Tidak usah di luar, silakan. Buka pintunya. Silakan masuk. Kemungkinan masih berpikir-pikir untuk kesaksian. Baiklah, saya akan angkat pujian yang lain. Kita selama ini berjalan bersama Tuhan. Kita dipimpin di dalam penyertaan-Nya begitu indah. Kita angkat pujian, bila Engkau tak besertaku.
besertaku. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh, pimpin kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Haleluya. Kiranya Roh-Mu menuntun kami Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Haleluya. Pimpin kami Tuhan dalam perjalanan kami. Tuntun kami ya Yesus. Oh Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita sama-sama angkat pujian. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku
kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalanlah denganku. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalanlah denganku. Oh Yesus, pimpin langkahku. Haleluya, syukur. Pimpin langkah Tuhan, kami tidak berjalan bersama Tuhan, tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Kami bersyukur Tuhan kesempatan malam ini dan bersama-sama untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya kuasa-Mu mengalir atas kami, kaum pria di AMC ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan buat kami. Yang lemah Tuhan berikan kami semangat. Yang sakit Tuhan Kau lawati, malam ini Kau sembuhkan. Kami percaya lewat puji-pujian kami Tuhan, hati-Mu boleh disenangkan. Sebentar kami Tuhan, kami bersama-sama Tuhan, mendengar renungan firman-Mu. Buka mata rohani kami, terangi kami semua Tuhan, dengan pemberitaan firman-Mu, dengan nasihat-nasihat-Mu, karena Engkau ajaib buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin hamba-Mu Bapak Pendeta Juli yang akan membawakan firman-Mu. Berkati Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu. Kami semua Tuhan, kiranya Engkau pimpin. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Beno untuk pujian yang telah memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Tuhan memberkati. Ya, walaupun tadi Bapak Beno sudah memberikan kesempatan ya untuk bersaksi pada kita, tapi tidak ada satu juga yang bersaksi, tapi saya tetap percaya kita yang telah menerima kasih karunia Tuhan tentunya tetap dari hari ke hari, bahkan dari detik ke detik kita pasti mendapat pertolongan dari Tuhan ya. Khususnya kalau kita semua boleh ada seperti saat ini ada, semua hanya oleh kemurahan dan kasih karunia Allah Bapa Yesus Kristus atas kehidupan kami. Dan untuk lebih jelasnya nanti mungkin akan dijabarkan oleh Bapak Pendeta Juli Ardianto yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya persilakan Pak. Matur saklangkong Ko Hendrawan. Sami-sami. Saya ucapkan selamat malam pada pria-prianya Tuhan yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Terima kasih juga kepada tim Gembala GPPS Agape Bandung, koordinator AMC, yang pada malam hari ini mempercayakan saya untuk
men-share ya, sharing daripada firman Tuhan yang bertemakan walk in grace, ya walk in grace atau berjalan dalam anugerah. Izinkan saya men-share dulu. Bisa nampak ya? Baik. Cuma saya mau perbesar ini. Ya. Berjalan dalam anugerah atau walk in grace. Minggu-minggu lalu hanya saya absen 1 kali, tidak bisa mengikuti. Tapi saya percaya bahwa dalam bulan kita berbicara tentang grace, membekali kita, mengisi kita, sehingga kita menjadi terpuaskan. Ya, bahkan mungkin kita masih merasa lapar untuk kebenaran firman Tuhan, sebab kita selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam tema berjalan dalam anugerah ini, saya mengambilkan satu kasus yang menurut saya lebih mudah untuk saya sampaikan atau untuk kita cerna bersama-sama pada malam hari ini. Saya ingin mengajak kita membaca terlebih dulu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 12. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun manusia itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kegerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. Demikian pembacaan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, khususnya di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 9 dan secara keseluruhan
ini mengambil kasus daripada Nuh. Namun ketika tadi dinyatakan dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 bagaimana manusia pada zaman itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan menyesal ya. Sehingga Tuhan menyesal. Tetapi kemudian kita mendapat satu pernyataan daripada firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-8. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Dan Nuh dalam riwayatnya, ayat yang ke-9 dikatakan, Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, dalam hal ini, saya ingin mengedepankan dulu kata bergaul dengan Allah itu di dalam beberapa terjemahan, ya baik itu dalam terjemahan Ibraninya, Yunaninya, maupun King James Version-nya, itu kata bergaul di situ ditulis dengan kata berjalan, ya dari kata haulak, ya dari kata haulak, yang artinya to walk atau berjalan dengan Allah. Jadi kalau kita boleh terjemahkan itu, dan Nuh itu hidup berjalan dengan Allah. Kita kaitkan dengan ayat yang ke-8, dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan, berarti Nuh berjalan dengan Allah itu berjalan dalam anugerah Allah atau dalam kasih karunia Allah. Nah, mengapa dipakai kata berjalan ya atau kata bergaul ini? Lebih pasnya itu dipakai kata berjalan, sebab kita semua sama-sama tahu bahwa kehidupan kita ini merupakan satu perjalanan, ya. Kehidupan kita itu merupakan satu perjalanan yang dimulai dari sejak kita lahir sampai nanti kita mati, itu satu perjalanan. Ya, satu sejarah yang dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita mengalami dinamika hidup itu, problematika hidup, serta romantika hidup itu ada di dalam seluruh kehidupan kita. Ya, berjalan. Jadi kalau dipakai kata berjalan di sini, karena memang itu berbicara tentang kehidupan, ya, berbicara tentang kehidupan. Nah, khusus di dalam zaman Nuh ini, kita akan mempelajari bagaimana orang yang berjalan di dalam anugerah Tuhan. Ya. Lalu nanti kita akan dapat mengambil satu kesimpulan buat kehidupan kita sendiri, apa relevansinya atau impact-nya buat kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat apa yang dipaparkan ini pada masa Nuh ini, dari kehidupan Nuh yang berjalan dalam anugerah, ya, apa yang kita dapat lihat dan bagaimana dengan hidup kita sendiri. Kita akan melihat coba pelan-pelan ya. Berjalan dalam anugerah Tuhan adalah berjalan di dalam kesendirian di tengah zaman yang melawan Tuhan. Tadi di dalam Kejadian pasal yang ke-6 tadi kita membaca bahwa orang sudah begitu jahat di mata Tuhan. Ya. Begitu jahat di mata Tuhan. Dan di dalam kejahatannya ini sampai membuat Tuhan itu menyatakan maka menyesallah ia. Sebenarnya
kata yang lebih tepat dari kata menyesal ini adalah dia berduka. Ya, duka cita yang sangat mendalam sampai memilukan hatinya. Itu duka cita itu yang sangat mendalam sampai membuat hatinya menjadi pilu. Ini kan seiring dengan pesan Rasul Paulus, jangan duka citakan Roh Kudus. Ya, dia ketika sudah masuk di dalam kita, dia tidak akan keluar karena dia tidak bisa menyangkali firman-Nya bahwa dia akan tetap ada di dalam kita selama-lamanya, tinggal di dalam kita selama-lamanya. Jadi pada waktu kita berbuat dosa, dia tidak keluar seperti masa perjanjian lama, tetapi dia berduka. Nah, duka citanya ini sama ketika pada masa Nuh itu memilukan hati sampai membuat duka cita. Allah sedemikian rupa sehingga memberikan satu keputusan yang sangat mengerikan ya kalau menurut saya. Keputusan yang sangat mengerikan bahwa dia tidak akan membiarkan manusia itu hidup. Dia akan membinasakan segala sesuatu yang dijadikan oleh dia. Bayangkan tadi ya, dalam ayat yang ke-7, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang melata, burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ini duka cita yang begitu amat sangat. Nah, kenapa bisa sampai demikian? Karena di situ dikatakan kecenderungan hatinya, ya, itu dalam ayat yang ke-5 dan yang ke-6, apa yang dibuat oleh manusia itu sudah selalu dan semata-mata jahat, ya. Itu bukan satu tafsiran, bukan satu kata yang diterjemahkan dengan yang lain, tapi memang dalam bahasa aslinya dipakai itu selalu dan semata-mata. Ya, perhatikan itu dalam ayat yang ke-5. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi tidak ada lagi yang lain yang diperbuat oleh manusia atau yang dapat diperbuat oleh manusia selain kejahatan di mata Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat apa sih kejahatannya itu. Jadi kalau kecenderungan hatinya selalu dan semata-mata membuahkan kejahatan, ya, ingat saudara, dari dalam hati itu kan Amsal 4 ayat 23 katakan terpancar seluruh kehidupan, ya. Dari dalam hati itu terpancar seluruh kehidupan. Nah, jadi kalau sudah selalu dan semata-mata membuahkan kejahatannya, sudah seluruh kehidupannya, aspek kehidupannya, baik itu rasionya, emosinya, actionnya, itu selalu kejahatan. Berpikir yang jahat, merasakan yang jahat, bertindak yang jahat. Perhatikan, camkan saudara, ada 3 kali istilah rusak dipakai, ya, di dalam ayat yang ke-11 dan 12. Ya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah, ya, rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Tuh, tadi satu ya, rusak di hadapan Allah dan penuh kekerasan. Kedua, Allah menilik. Jadi menilik itu sudah memperhatikan dengan seksama. Menyelidiki dengan seksama ini. Dan sungguhlah rusak benar. Sungguhlah rusak benar. Kata-kata yang dipakai itu sungguhlah rusak benar ini memang apalagi kalau sudah hakim yang agung itu menyatakan rusak, ya sudah benar-benar rusak. Dia yang menciptakan manusia dan melihat kerusakannya itu sungguhlah rusak benar. Itu kata sungguhlah, ada pakai kata penekanan rusak benar lagi. Ini menunjukkan satu keseriusan. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak
3 kali penekanan ini. Menjalankan kehidupan yang rusak di bumi. Jadi kalau kita melihat ini bukan satu hal yang main-main lagi. Apa sih kejahatannya? Apa sih kerusakannya yang begitu fatal? Saya ingin mengajak kita baca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-26 dan 27. Ya. Lukas pasal 17 ayat 26 dan 27. Lalu nanti kita baca juga ayat 28 dan 29. Sekarang 26 dan 27 dulu. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka akan makan dan minum. Mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ini apa yang terjadi pada zaman Nuh yang sangat mendukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan mengeluarkan kata-kata penyesalannya dan akan mengakhiri seluruh kehidupan di bumi adalah manusia ini melakukan kejahatan yang sangat mengerikan. Ya, di mana mengerikannya nanti kita akan lihat, saudara. Yaitu dia dalam zaman itu makan dan minum. Ya. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara tahu, dalam keputusan untuk mengakhiri semua kehidupan di bumi, itu keesaan Allah dalam ketritunggalan Allah itu memberikan keputusan yang sama. Dan salah satu dari oknum yang memberikan keputusan mengakhiri hidup manusia di bumi pada waktu itu adalah Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia pada masa abad pertama waktu itu. Nah, dia sudah menyatakan sama seperti pada masa Nuh. Kelak hari manusia juga sama. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Atau dalam bahasa lain dikatakan food and sex. Jadi tidak ada lain. Coba kita bandingkan dengan yang zaman ayat 28 dan 29-nya. Ya, ayat 28 dan 29. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Jadi kalau di dalam zaman Nuh itu ada 2, food and sex, tapi kita masih bisa melihat ada 4 di dalam zaman Lot. Ya, memang di situ ada ada makan, ya, ada minum juga, tetapi di situ ada juga pembangunan, ada berniaga juga, ada perdagangan, ya. Nah, ini di dalam zaman Lot ini ada kejahatannya, tapi tidak dituliskan di situ. Kejahatannya itulah yang sekarang kita kenal yang untuk mengabadikan nama Sodom itu, kejahatannya sodomi. Jadi penyimpangan seksual, ya, perilaku seksual yang menyimpang, ya, boleh dibilang homoseks lah atau apa begitu, ya. Dan itu juga dibenci oleh Tuhan. Jadi perilaku seks sejenis, ya, sama jenis begitu. Dan ini sangat juga mendukacitakan hati Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau tadi di dalam zaman Nuh hanya food and sex, itu yang mengakibatkan akhirnya berhentinya semua kegiatan-kegiatan yang lain kecuali makan, minum, kawin dan mengawinkan, food and sex only. Ya.
Dan itu tidak ada lagi. Nah, ini kalau boleh kita bilang ini akhir daripada peradaban, ya, akhirnya peradaban. Ya, end of civilization. Berbeda dengan zaman Lot. Lot masih ada pembangunan, ya, masih ada aktivitas yang lainnya selain penyimpangan seksualnya yang dibenci oleh Tuhan, tapi masih ada pembangunannya, dan itu dibuktikan dengan penemuan-penemuan arkeologi sekarang ini, ya, bahwa peradaban zaman Lot itu masih ada, ya, masih ada. Nah, saudara-saudara, dari ini semua kita melihat bahwa sangat mengerikan memang pada masa Nuh ini. Sebab matinya peradaban pada zaman Nuh ini membuat rencana Tuhan dalam hidup manusia yang memberikan pernyataan supaya berkembang biaklah, penuhi bumi, ya, kelola bumi ini, supaya peradaban manusia itu bisa maju, agar supaya rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang begitu agung dan begitu hebat itu dapat terlaksana dalam hidup manusia. Tetapi dengan berakhirnya peradaban, ya sudah, tidak ada lagi. Bahkan kalau melihat gambaran dosa sama Nuh, memang tidak ditulis di dalam kitab Kejadian secara dia menjelaskan, hanya dikatakan di situ bahwa terjadi perkawinan antara anak-anak Allah dengan anak-anak manusia, anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu, menimbulkan begitu banyak penafsiran. Ada yang menyatakan ini perkawinan antara keturunan Kain dengan keturunan Set, sehingga terjadi percampuran antara yang jahat dengan yang baik. Lalu kemudian kalau menurut tafsiran-tafsiran secara teologis yang banyak berkembang, ini adalah perkawinan antara yang baik dan yang jahat. Tetapi kalau apa yang digambarkan dalam surat Petrus maupun surat Yudas, yang mungkin itu mengadopsi atau mengambil, mencuplik dari kitab apokrifa, The Book of Enoch atau kitab Henokh, ya, yang memang tidak dicantumkan pada waktu pengkanonan Alkitab karena dianggap apokrif, itu ya, dianggap tidak sah menurut gereja, sehingga kemudian ada cerita di situ apa yang mengakibatkan Tuhan begitu sangat duka cita sekali, ya. Ada dalam 1 Petrus dan 2 Petrus itu dikatakan maupun Yudas, malaikat-malaikat yang meninggalkan batas-batas kekuasaan mereka, yang meninggalkan kesucian mereka, meninggalkan kekudusan mereka, lalu kemudian turun ke dalam dunia ini, kawin sama anak-anak perempuan manusia, sehingga kemudian melahirkan manusia-manusia yang disebut dengan dalam bahasa Ibrani-nya Nephilim, yaitu manusia semacam manusia titans itu ya, campuran antara makhluk gaib lah gitu ya, makhluk astral begitu dengan manusia. Itu raksasa-raksasa yang semuanya justru melawan Tuhan. Ya, melawan Tuhan. Dan ini loh yang kita mau tekankan di sini bukan penafsiran ya. Saya tidak menyampaikan penafsiran bahwa itu betul malaikat itu. Nanti saudara baca sendiri atau cari sendiri informasinya itu di dalam The Book of Enoch ya, supaya kita menjadi tahu, karena itu yang dikutip oleh Petrus dan juga dikutip oleh Yudas di dalam suratannya, memberikan pernyataan demikian, sehingga kemudian ini malaikat-malaikat ini ditahan di dalam gua yang gelap sekali yang disebut dengan Tartaros. Ini berbeda dengan tempatnya iblis yang disebut dengan Abusos. Ya, itu bisa kita melihat dan kita bisa ambil itu menjadi satu wacana saja. Ya, tetapi yang jelas pada waktu itu kejahatan sudah begitu rupa mengakibatkan matinya peradaban yang sangat mendukakan hati Tuhan. Amat sangat ini. Nah, selalu dan semata-mata hanya itu saja yang diperbuat. Nah, akibat daripada ini kita melihat sekarang Nuh berjalan sendirian. Apa Nuh itu tidak punya saudara?
Di mana saudara-saudaranya Nuh? Kalau kita melihat silsilahnya, ya, ayahnya Nuh itu punya anak berapa? Ya, di mana saudara-saudaranya Nuh? Di mana ipar-iparnya? Di mana mertuanya? Karena Nuh punya istri pasti punya mertua. Di mana besan-besannya? Karena anak-anaknya punya istri. Berarti Nuh punya mantu. Nah, di mana besan-besannya? Tidak ada. Tidak ada yang turut bersama-sama dengan Nuh. Kecuali Nuh dengan anak-anaknya. Ya, istri dan anak menantunya. Itu pun Nuh dalam kesendirian di tengah zaman yang melawan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita kemudian mengkaitkan dengan benang merah ini, kita melihat zaman sekarang ini hampir sama dengan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Dicampurkan semua itu, maka kita melihat juga manusia sama seperti zaman sekarang ini, melawan Tuhan. Ya. Nah, kita berjalan dalam anugerah Tuhan, mungkin kita merasa seorang diri. Ketika kita terima Tuhan Yesus, aduh kok cuma saya sendiri di keluarga sekarang yang terima dengan Tuhan, berarti saya berjalan sendiri. Ya, di dalam zaman yang melawan Tuhan, seolah-olah begini, kita melawan arus. Ya, seolah-olah kita melawan arus. Tapi jangan berkecil hati, saudara. Ikan yang hidup adalah ikan yang melawan arus. Ikan yang mati, ikan yang mengikuti arus. Jadi kalau kita hidup, ya apalagi hidup berjalan dalam anugerah Tuhan, berjalan bersama Tuhan, ini kita memang melawan arus. Kita melihat saya dalam hidup kita banyak hal-hal yang kita rasakan, kita lihat, memang kita melawan arus. Ya, saudara bisa ambil kesimpulan dari apa itu yang melawan arusnya. Tapi disitulah kita lihat Nuh berjalan di dalam kesendiriannya, dalam zaman yang melawan Tuhan. Kemudian kita lihat selanjutnya. Karena Tuhan sudah memutuskan untuk membinasakan itu semua. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa berjalan dalam anugerah Tuhan, kalau tadi berjalan dalam kesendirian, sekarang kita berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Kejadian pasal 6 dan pasal yang ke-7 itu menceritakan bahwa Nuh melaksanakan perintah Tuhan itu dengan taat. Ya. Nuh melaksanakan perintah Tuhan dengan taat. Ya. Dan kalau nanti kita membaca sampai ayat pasal yang ke-9, kita akan bertemu bahwa tidak ada satu patah kata pun ya yang keluar daripada Nuh. Ya. Selain dia menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Naik ke atas bukit, buat perahu dari kayu gofir, panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian. Buat begini, jendelanya di sini, semuanya sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak ada satu patah kata pun keluar daripada mulutmu selain dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Baru nanti di bagian belakangnya kita menjumpai ada kata berkat dan kutuk yang keluar dari mulut Nuh ini. Tetapi secara keseluruhan, ya, kita melihat ada satu ketaatan. Ya, satu ketaatan. Nah, dalam ketaatan inilah Nuh berjalan dalam anugerah Tuhan. Kita adalah juga orang-orang yang mendapat anugerah daripada Tuhan. Karena keselamatan kita itu adalah yang didasarkan atas anugerah Tuhan yang bukan hasil usaha kita sendiri. Sehingga memang sudah sepatutnya dalam melaksanakan perintah Tuhan, menjalankan firman Tuhan, harus dijalankan dengan penuh ketaatan. Artinya taat di sini tidak ada keberatan. Ya, tidak ada keberatan. Lalu kemudian juga tidak ada pertanyaan. Ya, tidak ada keberatan, tidak ada pertanyaan, dan
Tidak ada ketegangan. Artinya memang mau hati menjalankan perintah Tuhan. Ya, dengan taat. Ada contoh yang tidak taat di dalam Alkitab. Misalnya kisah Yunus itu ya. Tuhan suruh pergi ke Niniwe. Ya. Dia punya pikiran yang lain lagi. Memang sebenarnya orang Niniwe itu memang harus binasa. Buat apa? Ya. Harus pergi ke sana. Dia tidak taat. Dia pikir dia banyak pertanyaan, banyak keberatan di dalam pemikirannya. Secara teologis, secara apapun kita melihat begitu sangat beratnya. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Ya. Kalau Tuhan sudah perintahkan ke Niniwe, ada keberatan, ada ketegangan, kegelisahan, ada protes apapun juga, tetap nanti dia akan sampai di Niniwe. Ya. Lebih baik kita diam. Tidak ada keberatan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Ya, lakukan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, ini ketaatan ini memang tanpa syarat ini. Yesus datang ke dalam dunia dengan penuh ketaatan, menjalankan rencana Allah, taat dan setia sampai mati di atas kayu salib. Itu jelas kita jumpai. Nah, di dalam ketaatannya itu tidak sepatah kata pun. Dan justru ini yang menarik dari kekristenan itu. Pengawal atau prajurit daripada Romawi yang menyaksikan penyaliban Yesus, dia memperhatikan. Ya, apa yang diperhatikan, saudara? Ketika sejak Yesus naik di atas kayu salib, ya, tidak ada sumpah serapah, kutukan-kutukan yang keluar dari mulut Yesus seperti lazimnya orang-orang yang dihukum salib. Ya, dia mengata-ngatai prajurit, protes dan lain sebagainya. Tapi Yesus tidak. Justru ketika dia mengeluarkan perkataannya jelas. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi perkataan-perkataan yang membawa keberkatan sampai kepada akhirnya dia menyatakan sudah selesai, baru kemudian dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Sudah selesai, dia sudah laksanakan seluruh perintah Tuhan tanpa ada keberatan. Itu terlihat dari Taman Getsemani bahkan. Kalau boleh cawan ini larut, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Nah, dia lakukan itu semuanya. Dan pada saat dia melakukan ini, prajurit itu memperhatikan dari awal. Dan kesimpulannya apa, saudara? Pengakuan iman dari prajurit itu. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya. Tidak kita temukan di situ, ya, ucapan-ucapan demikian juga Nuh. Dia nak minta, ayo, saudara-saudaraku, kakakku, adikku, bantu aku melaksanakan perintah Tuhan. Atau Besan, San, panggil Besan kan begitu saat gitu ya. Ayo bantu. Dan kerabat-kerabatnya tidak. Justru dia dicemooh dalam hal itu. Ya sudah dianggap orang gila, sudah dianggap nggak waras. Karena dia berjalan dalam kesendirian, dia melawan arus. Tidak mengikuti kebiasaan orang pada waktu itu yang makan, minum, kawin, mengawinkan. Ya. Tidak mengikuti itu, tapi dia menjalankan perintah Tuhan. Dan maaf bicara, saudara, yang dilakukan Nuh menuruti perintah Tuhan ini bukan 1 hari, 2 hari. 120 tahun lamanya. Ya, kadang-kadang hati kita menjadi terenyuh. Kadang-kadang dalam pelayanan belum lama saja kita sudah bisa merasa bosan, merasa jenuh. Ya, ada keberatan-keberatan dalam hati, ada sesuatu yang rasanya bagaimana. Ini 120 tahun di dalam ketaatan.
Kalau kita lihat dalam durasi pelayanan kita, belum seberapa kita ini. Tapi Nuh itu taat 120 tahun. Ya, dia lakukan itu sendiri, tidak ada bicara sepatah kata pun. Dan Tuhan lihat itu semuanya. Sekalipun di dalam masa hidupnya itu kita melihat bahwa dalam hidup Nuh itu ya ada kelemahan, ya, ada kelemahan. Nah, itu nanti kita akan perhatikan pada poin yang selanjutnya, saudara. Ya, tapi tidak ada kata sedikit pun kecuali di bagian belakang itu berkat dan kutuk, dan itu pun tidak berkenaan dengan perintah daripada Tuhan. Ya, jadi tadi pertama adalah berjalan dalam kesendirian melawan arus, menentang zaman. Ya, memang yang perlu ini kita bukan hanya sekedar bisa menilai zaman, tapi mengatasi zaman. Bukan hanya pandai tahu zaman, tapi bisa bagaimana kita ada di atas zaman. Ya, seperti Tuhan Yesus itu, melampaui zaman. Nah, kedua kemudian berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Yang ketiga, nah ini yang tadi ini ya. Poin ini kita melihat Nuh mengakhiri hidup dengan tidak enak. Titik terendah dalam hidupnya, dia mabuk dan telanjang. Tetapi seluruh cerita Nuh diakhiri dengan luar biasa. Nah, kita juga dalam anugerah ini, kita tidak menutup, ya, tapi kita dengan jujur juga kita harus melihat kelemahan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada titik terendah di dalam kehidupan kita, di mana kita betul-betul dalam satu kondisi yang sangat ya terpuruk ya dalam kehidupan kita ini. Sekalipun kita dalam anugerah Tuhan, kita bisa dalam kondisi yang terpuruk. Nuh sama. Sampai kemudian dia mengeluarkan kutukan ya, mengeluarkan kutukan kepada anaknya yaitu Ham, ya. Itu juga membuat kemudian akhirnya Ham ini menjadi bangsa yang ya ada di bawah kutuk. Tetapi kalau dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kutuk itu putus. Karena selesai di atas salib di Golgota. Ya. Tetapi kita melihat seluruh rangkuman daripada cerita Nuh ini, dia mengakhiri hidup dengan luar biasa. Nah, sama kira-kira seperti Daud ya. Saudara tahu Daud? Daud ini di dalam cerita Alkitab ya dituliskan bahwa dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang dapat mengalahkan Goliat, selalu menang di dalam peperangan, punya kehebatan yang sangat luar biasa. Dan dia adalah raja yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Kalau Saul itu dipilih oleh orang-orang Israel, tapi Daud dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan melalui Samuel. Tetapi kita juga tidak menutup mata kita bahwa Alkitab dengan jujur menyatakan bahwa pribadi Daud ini adalah pribadi yang juga punya kelemahan. Jadi memang Alkitab ini adalah satu buku yang jujur. Dia ceritakan Nuh kehebatannya, dia juga ceritakan Nuh dalam titik terendahnya. Dia ceritakan kehebatan Daud, tapi juga kemudian dia ceritakan juga apa yang menjadi kelemahan Daud. Daud jatuh ke dalam dosa ya yang membuat dia harus kena hukuman, baik itu perzinahan, kesombongan, ya, kemudian gagal dalam membina rumah tangga, anak-anaknya memberontak terhadap dia, dan banyak lagi masih kita melihat kelemahan-kelemahan dia. Tetapi kenapa ya Daud kemudian selalu dijadikan tolok ukur? Tidak seperti hambaku Daud, tidak seperti hambaku Daud. Dan itu berulang kali juga kita baca di dalam Alkitab. Ya, bahkan Daud dijadikan satu tokoh iman yang
luar biasa juga, sama seperti Nuh ini, tokoh iman. Nah, akhir cerita yang diakhiri dengan luar biasa ini, kenapa saudara? Anugerah Tuhan sanggup menjadi kanap atau menjadi penutup daripada segala kelemahan. Ya, kelemahan-kelemahan kita ditutup oleh anugerah daripada Tuhan. Sehingga akhir hidup daripada pahlawan-pahlawan iman ini begitu sangat luar biasa, menjadi contoh, bukan lagi kejelekannya, ya, seperti yang Alkitab ceritakan tentang Nuh, ya, dicuplik di mana-mana. Seluruh cerita itu berakhir dengan kesaksian daripada Petrus di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, yang menyatakan bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran. Tidak ada lagi kelemahannya. Tuhan tidak mengingat dosa Nuh lagi. Itu adalah anugerah. Ya, Tuhan tidak mengingat lagi dosa Nuh. Itu adalah anugerah. Kalau kita menerima anugerah daripada Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Dia, Tuhan tidak pernah lagi mengingat dosa kita. Ya, saudara-saudara, nyanyian bilang, sejauh timur dari barat, kau jauhkan ke dalam tubir yang paling dalam, itu dilemparkannya ke sana dosa kita. Bahkan nyanyian lama bilang, Dia tak pernah ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Anugerah Tuhan selalu cukup memenuhi kehidupan kita, untuk mengampuni kita. Sekalipun mungkin sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku melayani-Mu dengan penuh kelemahan, banyak kekurangan, ya, banyak sekali jatuh bangun di dalam pelayanan ini yang mungkin tidak menggembirakan. Tetapi anugerah Tuhan itu cukup. Ini bagaikan duri dalam daging di dalam diri Rasul Paulus, yang dia berkata, telah 3 kali aku berteriak, ya, berseru agar supaya itu diangkat, tetapi Tuhan selalu berkata, anugerahku cukup bagimu, kasih karuniaku cukup bagimu. Dan ini yang harus kita ingat juga, betapa Tuhan itu dalam anugerahnya sangat luar biasa. Hidup kita pun juga dilingkupi oleh anugerah Tuhan. Ya, tidak lagi ingat dosa kita, ya, tidak lagi ingat kesalahan kita. Kita adalah ciptaan baru di hadapannya. Kita adalah bentukan baru yang dibentuk sesuai dengan citra, peta, dan teladan Allah untuk menjadi kemuliaan, jadi hormat dan kemuliaan bagi namanya. Nuh mengakhiri hidup yang tidak enak, tetapi selalu ceritanya diakhiri dengan sangat luar biasa. Poin yang terakhir. Berjalan dalam anugerah Tuhan diakhiri dengan penyelesaian dalam pergumulan hidup. Nah, ini kira-kira ketika Nuh sudah membuat itu, lalu kemudian diperintahkan untuk masuk dalam bahtera. Ya, Nuh diperintahkan untuk masuk di dalam bahtera. Dan ketika sudah masuk di dalam bahtera itu, ya, lalu kemudian Tuhan menutup pintu. Artinya Tuhan menuntun mereka sampai titik akhir. Ya. Sebenarnya Nuh dengan anak-anaknya bisa tutup pintu bahtera itu. Tetapi Tuhan Nuh mendiamkan, membiarkan Tuhan yang menutup itu. Artinya dalam kasih dan anugerah Tuhan yang selalu hadir dalam perjalanan hidup Nuh sampai titik terakhir dan selesai, pintu itu tertutup. Saya percaya juga, saudara, dalam pergumulan hidup kita, yang mungkin kita rasakan kita ini seorang diri, kita sudah taat kepada Tuhan, ya, kita juga banyak melayani dalam kelemahan, tapi kasih karunia Tuhan menuntun kita. Dan saya ingat, salah satu tugas Roh Kudus adalah membawa kita dengan selamat sampai di hadirat Bapa di sorga dengan tidak bercacat dan bercela. Itu salah satu tugas Roh Kudus. Jadi Dia yang akan mengakhiri perjalanan hidup kita dengan satu perjalanan yang boleh kita katakan kalau seperti drama-drama begitu ya, happy ending. Memang di dalam Tuhan itu happy ending. Kita merasa tidak enak tapi happy ending. Ya,
Jadi ini yang dimaksud dengan Tuhan mengakhiri perjalanan sampai titik terakhir, sampai selesai. Terima mahkota kehidupan, mahkota yang tidak layu, ya, dan banyak lain lagi. Boleh kita katakan juga sampai titik terakhir, kita bertemu muka dengan Tuhan. Karena Tuhan memimpin kita sesuai dengan intisari Yohanes pasal 1. From grace to grace. Jadi bukan hanya Roma pasal 1 yang mengatakan from faith to faith, tapi from grace to grace. Dari anugerah sampai kepada anugerah yang lainnya. Anugerah yang pertama kita menerima keselamatan. Anugerah dalam perjalanan hidup kita. Diakhiri dengan anugerah kita menerima mahkota kehidupan dan lain-lain sebagainya. Serta hidup yang kekal. Cara Tuhan memimpin hidup dalam anugerahnya ini sungguh sangat luar biasa. Coba kita pikirkan sejenak, saudara. Masihkah kita mau lari dari anugerahnya? Masihkah kita mau menolak anugerahnya? Sedangkan kita tahu anugerahnya itu begitu hebat. Dari awal sampai kepada akhir kita dipimpin. Dan Tuhan sendiri akan menyelesaikan kita dalam pergumulan hidup ini. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan mengakhiri. Sampai kita di hadapan Bapa di sorga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Bapak Pendeta Juli untuk firman yang telah disampaikan, di mana tadi sudah disampaikan ada 4 poin ya Bapak Pendeta Juli ya. Jadi berjalan dalam anugerah Tuhan itu berarti berjalan dalam kesendirian, walaupun pada zaman yang selalu bertentangan dengan Tuhan Yesus ya, dengan Tuhan ya. Kemudian berjalan dalam ketaatan, dan walaupun ada banyak kelemahan dalam kehidupan kita, tapi kita akan mengakhiri hidup secara luar biasa, dan berjalan dalam anugerah Tuhan itu juga diakhiri dengan penyelesaian dalam pergumulan hidup. Ya, terima kasih untuk firman Tuhannya, karena ini sangat menguatkan kita semua bahwa betapa besar kasih karunia itu, dan ya kita jangan sampai mengabaikan kasih karunia yang telah disampaikan, yang telah diberikan oleh Tuhan atas kehidupan kita ya. Terima kasih banyak untuk firman-Nya, Pak Juli. Mungkin dari teman-teman semua, Bapak-bapak ada yang merasa kurang jelas, ingin memperdalam lagi untuk lebih mengerti secara lebih jelas, saya berikan kesempatan, tapi sementara Bapak-bapak ingin menyiapkan pertanyaan, mungkin kita akan ada lagu yang akan disampaikan untuk Bapak Andreas. Ada lagu yang akan disampaikan Bapak Andreas? Ada kok. Ya, jadi untuk Bapak-bapak silakan menyiapkan apa yang ingin ditanyakan, nanti Bapak Pendeta Juli akan memberikan penjelasan secara lebih terinci lagi mungkin. Terima kasih. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku.
setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Ya, terima kasih Bro Andreas untuk ininya, lagunya. Nah, di kolom chat sudah ada pertanyaan Bapak Pendeta Juli. Ya, selain ucapan terima kasih dari beberapa saudara-saudara kita yang merasa diteguhkan dengan firman Tuhan yang telah Bapak sampaikan, ada juga pertanyaan dari Bro Baren tadi. Sebentar. Om teringat dengan kota Niniwe yang tadinya harus dihancurkan Tuhan karena dosa yang teramat amat. Tapi Tuhan membatalkan. Bisa-bisanya ya Om, bagaimana menurut Om, apakah kota Niniwe ini termasuk golongan yang menikmati kasih karunia Tuhan? Karena hal ini Yunus interupsi. Silakan Bapak Juli. Iya. Ini sebenarnya Saudara Baren ini sudah tahu jawabannya ini. Iya. Oh begini, itu kota Niniwe, dia mendapatkan pengampunan atau pada waktu itu ya lepaslah. Tapi kalau menurut saya belum bisa dikatakan itu dapat kasih karunia Tuhan. Tapi dia mendapatkan pengampunan karena sesudah itu dia berdosa lagi. Jadi sebenarnya fokus daripada cerita di Yunus itu adalah diri Yunusnya sendiri, ya, diri pribadi Yunusnya sendiri. Jadi kalau dikatakan mendapat kasih karunia Tuhan ya mungkin temporary lah begitu ya. Saat itu sehingga hukumannya dianulir, akan dibinasakan, dianulir. Tapi kita tahu bahwa semuanya ini bangsa kemudian berbuat dosa lagi, nah dia dihancurkan juga akhirnya. Pada akhirnya dihancurkan. Tapi sebenarnya Tuhan mau berbicara tentang Yunusnya ini loh, taat apa enggak begitu ya, kehidupan Yunusnya. Dan tentu saja panjang lebar nanti itu Yunusnya ya. Saya rasa itu saja jawaban saya, karena sebenarnya jawabannya Saudara Baren udah tahu ini. Belum Om. Oh, Jujur. belum. Karena Ya, kurang jelas. Memang kebetulan 2 hari lalu saya baca kitab itu, 4 pasal saya ulang lagi. Oh iya, memang Yunusnya interupsi keras sama Tuhan gitu ya. Ya, bukan interupsi kerasnya, tapi dia Niniwe ini kemudian bertobat. Jadi Tuhan menganulir itu, membatalkan hukumannya. Tetapi Yunus ini interupsi kerasnya itu karena Tuhan mengasihani Niniwe. Gitu loh, mengasihani Niniwe. Jadi sama kemudian dianalogikan dengan pohon jarak itu loh, ya, pohon jarak itu. Jadi ya, dasarnya Tuhan, itu Om, dasarnya itu. Ya, itu dia. Kemudian orang yang sadar dan mengalami kasih karunia Tuhan, tapi dalam perjalanan pengiringan Tuhan, selalu pendekatan dan penilaian, apa ini? Tidak ada sama sekali. Iya. Tidak ada sama sekali mencerminkan orang yang mengalami kasih Tuhan. Bahkan sangat agamawi dan hukum Taurat. Ini gimana Om? Apakah orang tersebut sebetulnya tidak mengalami kasih karunia Tuhan? Mungkin kekuatannya. Ya. Kalau dalam
perjanjian baru, kita kan tidak melihat lagi perjanjian lama ya. Kalau dalam perjanjian baru, seseorang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka dia akan hidup sebagaimana kasih karunia itu. Ya terutama dalam penilaian. Ya. Bukan lagi dia seperti penilaian secara agamawi atau seperti hukum Taurat, penilaian yang bersifat legalis, tapi penilaian yang bersifat kasih karunia sebagaimana Yesus. Ya, jadi kasih karunia ini selalu memberikan belas kasihan dan pengampunan. Sebagai contohnya misalnya perempuan yang kedapatan berzina, itu sudah jelas apapun dalilnya rajam batu. Tetapi kita melihat ada kasih karunia di situ. Yesus berkata, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Nah itulah intisari daripada kasih karunia. Jadi Yesus datang bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum, tapi menyatakan anugerahnya di dalam dia. Bahwa dia mati untuk menebus, mengampuni dosa-dosa kita. Itulah berita anugerah itu. Jadi kalau sekarang kita sudah menjustis lebih dulu, ya kita udah lebih daripada Tuhan itu sendiri, selalu ada pengampunan. Nah kita melihat dari segi mana misalnya ya, kalau seandainya itu dalam kehidupan sehari-hari, ya memang harus melepaskan pengampunan. Yang melepaskan pengampunan seberat apapun dosanya. Ini berbeda dengan kalau dengan organisasi ya. Karena organisasi itu ada ketentuan-ketentuan hukum yang telah disepakati dalam anggaran dasarnya sehingga secara legalistik itu memang harus menurut daripada anggaran dasarnya. Tapi kalau menurut hukum kasih karunia, hukum anugerah sampai hari ini kita harus punya hati yang berbelas kasihan, memberikan pengampunan sekalipun itu mungkin sakit buat kita ya. Tapi ingat saudara, Yesus mengampuni kita itu bukan saja sakit loh, menderita bahkan mati di atas kayu salib. Jadi kalau masih terlalu agamawi ya memang berarti orang tersebut belum meresapi ya apa yang dinamanya kasih karunia itu. Kasih karunia itu artinya pemberian tanpa syarat loh. Tidak ada usaha dari kita sama sekali. Itu sebabnya dikatakan grace, sola gratia, gratis itu ya, pemberian cuma-cuma daripada Allah kepada kita. Seberapapun besarnya dosa kita, ya Tuhan ampuni tanpa ingat salah dosa kita lagi. Selesai di situ. Jadi kalau kita menikmati kasih karunia ini, bagaikan orang yang sudah diampuni, dilunasi hutangnya, maka dia juga akan mengampuni yang lain. Tapi salah satu orang yang diampuni hutangnya yang besar, ketemu lagi kemudian dia ya mulai menghakimi yang lain lagi, ya akhirnya dia dikembalikan ke dalam penjara begitu. Ya, itu mungkin yang dapat saya jawab ya untuk pertanyaan dari Bro Diki ini ya. Mungkin kurang memuaskan ya, tapi saya percayalah pengkhotbah Grace juga pasti sudah memahami ini juga. Ya. Itu saja dari saya. Ya Om, terima kasih Om Juli. Ya, diberkati sekali juga firman Tuhannya tentang grace. Ya cuman saya tadi suka dengan Pak Juli ngomong bahwa ya kurang bisa meresapi kasih karunia Tuhan. Jadi saya lihat kebanyakan ya Pak Juli ya, maaf. Saya suka dengan bahasa kurang meresapi, padahal dia sudah mengalami. Jadi di dalam kita organisasi, misalnya gereja, apapun, sangat membatasi atau dalam hal ini men-stop itu kasih karunia Tuhan terhadap orang-orang yang pada akhirnya ketakutan untuk datang kepada Tuhan. Ada intimidasi yang tinggi, penghakiman yang tajam. Ya karena hal-hal yang tidak Tuhan lakukan, sebetulnya pengampunan dilepaskan, kesempatan diberikan. Yang ada kan penilaiannya begitu kan. Aktivitas, ketaatan agamawi begitu. Walaupun itu saya percaya orang yang mengalami kasih karunia kan
saya dapat berkat juga di Bu Agnes, akan bekerja lebih keras sebetulnya kan. Tapi kadang-kadang ya ini yang menghambat menurut saya. Kalau saya pengen di generasi pada ketakutan ketemu Tuhan. Karena udah terhakimi dulu, udah malas datang ke gereja, sudah sebuah bangunan yang mengerikan, kumpulan orang-orang kudus dan suci gitu. Nah ini yang jadi pergumulan. Terus bagaimana menampilkan sebuah gereja tanpa harus mempermainkan kasih karunia, tapi dalamnya penuh dengan tadi bahwa Yesus tuh luar biasa. Begitu. Thank you Pak Juli, sangat diberkati Pak Juli. Ya, terima kasih Pak Juli, terima kasih juga Bro Diki untuk tadi juga dari Bro Baren untuk yang sudah berpartisipasi dalam ini supaya ada pendalaman yang lebih jelas buat kita semua ya. Mungkin ada satu lagi ya, tapi mungkin bisa agak singkat. Satu lagi barangkali ada yang masih ingin bertanya, silakan. Ada nggak? Selamat malam, Bapak-bapak. Ya, silakan. Pak Juli. Iya. Pak Juli pengen tahu, kan tiap pengkhotbah kan suka beda-beda ya menerangkannya. Selalu bilang agamawi. Nah, Pak Juli mungkin ada beberapa poin, 1, 2, 3 atau apalah. Jadi yang disebut agamawi itu yang gimana penjelasannya? Terima kasih Pak Juli. Ini masalah agamawi ya. Ya, agamawi itu begini, orang yang menjalankan keagamaan itu dengan kaku. Ya. Kalau mau dibilang fanatik, kita semua fanatik. Tapi caranya ini seperti kaum radikal lah kira-kira begitu. Ya, kaum radikal. Jadi kalau pada masa dulu orang Yahudi, nah itu dia menjalankan agamanya itu dengan katakanlah semangat agamawi. Jadi merasa bahwa ini loh yang paling benar. Jadi orang lain di luar dia itu salah. Itu tidak benar. Nah, maka kemudian terjadilah namanya intimidasi ya, yang sifatnya itu pokoknya menolak orang yang berbeda pandangan dengan mereka begitu. Itu dalam orang Yahudi. Begitu juga di kekristenan ada yang terlalu pandangannya agamawi, yang menganggap dirinya udah paling benar, ya. Lalu kemudian yang lain itu salah. Nah, gereja lokal pun juga ada yang begitu. Ini gereja kami yang benar, gereja yang lain salah. Jadi kemudian biasanya kalau sudah hidup secara agamawi ini mulai menghakimi, ya, mulai menghakimi. Jadi mulai tunjuk-tunjuk. Ini nggak benar, itu nggak benar, gereja ini nggak benar, sebagainya begitu. Secara radikal, ya. Pokoknya kalau cuman kita di kekristenan nggak ada sampai bilang kalau yang lain daripada kita itu halal darahnya, kan nggak ada gitu ya, cuma di tetangga gitu, ya. Tapi kita tidak sampai sebegitunya, ya. Tetapi ada yang seperti itu, ini menjalankan agamawi. Tetapi kekristenan itu lebih di atas agamawi. Karena Tuhan berkata dalam Matius pasal 5, kalau saya tidak salah ayat yang ke-20 itu dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk dalam kerajaan sorga. Jadi yang Yesus mau di sini apa? Bukan hidup seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tapi Yesus mau supaya kita hidup sama seperti Dia, penuh kasih karunia Allah. Jadi penuh penuh kasih lah ya di situ. Nah ini lebih karena kekristenan itu merupakan pengalaman hidup kita, pengalaman hidup dalam pergaulan kita dengan Allah. Itu kekristenan yang sesungguhnya. Jadi Kobunhau, kekristenan itu adalah kita bagaimana pengalaman kita hidup bergaul dengan Allah dalam anugerahnya, dalam firman-Nya, dalam kebaikannya, semuanya. Bukan kita menjalankan hidup secara agamawi. Jadi kalau kita menjalankan hidup seperti karena kasih karunia,
Ya, berbeda dengan agamawi. Kalau secara agamawi mungkin kita ke gereja itu sebagai satu rutinitas kita. Jadi nggak ada ucapan syukur kita. Saya ke gereja, tapi kita tidak menerima sesuatu dari gereja. Tidak ada berkat yang kita bawa pulang. Sedangkan kalau kita di atas agamawi, artinya menjalankan kekristenan, ke gereja itu merupakan luapan syukur kita atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Nah, kita datang, kita berdoa, kita bersekutu dengan firman Tuhan tuh sebagai luapan kegembiraan kita, luapan syukur kita. Jadi di situ perbedaannya antara agamawi dengan kekristenan itu. Kira-kira itu yang saya bisa jawab, Ko Bun Hau. Mungkin ada yang mau tambahkan, silakan. Iya. Rupanya tidak ada yang ingin menambahkan, Pak Juli. Cukup jelas. Ya, terima kasih, Bro Bun Hau, karena bagi teman-teman yang berpartisipasi mendapat penjelasan yang juga mencerahkan kita semua. Terima kasih. Maaf Pak Mendawan, maaf nih mungkin beberapa kata lagi. Nah, jadi pengen tahu nih lebih jelas dari Pak Joli. Jadi kalau misalnya pakai agama adalah. Nah, jadi kalau Pak Juli mengartikannya kalau jadi agamawi itu definisinya apa sih? Terima kasih. Cuma satu ini lagi nih. Gimana ya? Ya kira-kira apa bahasanya ya kira-kira yang enak dipakai ya? Kalau yang agamawi itu kaku lah gitulah mungkin ya. Kaku dalam pengertian susah juga saya cari kata-katanya ini. Mungkin ada yang bisa bantu. Soalnya kan selama ini Pak Joli kan agama-agama kan bicara kebaikan, bagus ya. Tapi kadang kurang serk ada orang pendeta ngomong agama. Jadi soalnya agamanya jelek gitu. Padahal kan selama ini agama itu bagus. Jadi saya nggak setujunya gitu. Selalu pakai agamawi. Padahal kan tiap orang itu ngartikannya nangkapnya pasti beda-beda tuh. Nah itu yang udah selama ini udah bagus tapi selalu nanti nyinggung agamawi. Padahal semua orang tuh ngerti itu dasarnya dulu itu. Terima kasih. Ya, saya paham. Jadi pada prinsipnya begini, agama itu adalah membuat supaya hidup kita tidak kacau. Jika agama, tidak, gama itu kacau. Nah, agama ini intisarinya adalah kita menyembah dan memberikan persembahan. Ya, itu intisarinya. Nah, kalau kita sekarang mungkin begini terpaku pada hukum-hukum agamanya ini kali ini. Ya, atau ada yang lain saya masih belum bisa memahami maksud arah tujuannya. Mungkin Pak Gembalanya bisa menangkap ini supaya bisa menjelaskan ini. Itu Pastor Baren ngomong, Pak, lihat aja di googling katanya. Oh, ya kalau lihat agamawi yang menjalankan hukum-hukum agama, yaitu kalau menurut saya ya begitu ya. Ya memang semua agama itu menjalankan kebaikan, mengajarkan kebaikan, tapi kan kebaikannya itu sifatnya relatif. Ya mengapa saya katakan relatif? Bagi satu ini baik, belum tentu bagi yang lain. Dan memang panjang itu Ko Bun Hau ya. Untuk menjelaskannya panjang, saya rasa waktunya nggak cukup. Mungkin nanti Pak Gembalanya bisa menjelaskan itu lebih jauh lagi. Iya. Ya, terima kasih Pak Juli, terima kasih Bro Bun Hau. Nanti bisa tinggal konsultasi dengan Bapak Gembala-Gembala kita. Ada 3 gembala. Silakan Bapak Bun Hau bisa berkonsultasi lebih lanjut ya. Ya. Saya pikir ini bukan narasi-narasi negatif ya sebenarnya ya. Pengutaraan pengkhotbah yang seperti ini Ko Bun Hau. Saya pikir bukan narasi yang negatif gitu ya pengertiannya. Mungkin gitu ya. Ya. Lebih begitu, Baren. Terima kasih. Terima kasih, Pak Baren. Ya. Bagi teman-teman yang masih belum puas, mungkin nanti bisa japri ke Pak Juli, bisa juga ke gembala kita, Bapak Pendeta Daniel, Bapak Pendeta Kaleb, Bapak Pendeta Lukas, ya silakan. Di sini juga ada beberapa pendeta yang lain, silakan. Ada Pak Jimmy, ada Pak
Kaleb Larmin, mungkin bisa juga nanti di Japri. Baiknya sih ke Pak Gembala. Ke Pak Gembala ya Pak Juli ya. Supaya terarah begitu. Tapi Pak Juli kan juga masih terbuka ya Pak Juli untuk menerima konsultasi. Iya, bisa. Terima kasih Pak Juli. Ya. Iya. Ya, karena keterbatasan waktu, saya serahkan pada Bro Haiki untuk mungkin ada yang ingin disampaikan. Pak Bro Haiki, silakan. Thank you, Kak Hendrawan. Mungkin ada perpanjangan waktu, 2 kali 40 menit lagi, Bro. Oke, makasih ya, Pak Juli, buat kebenaran firman Tuhannya. Terima kasih tentang walk in grace, yaitu berjalan dalam anugerahnya. Itu bergaul dalam anugerahnya, bukan hanya disertai, tapi dipimpin oleh Tuhan ya. Kita berjalan dalam ketaatan Tuhan, berjalan dalam anugerahnya, dan hanya Tuhanlah satu-satunya anugerah yang terindah dalam setiap hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Makasih Pak Juli buat kebenaran firman Tuhannya. Berkati sekali, dan doa saya dimanapun Pak Juli berada menjadikan saluran berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Thank you juga buat teman-teman yang begitu antusias sambil nyetir, sambil dimanapun tetap ikut AMC. Thank you semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman ACC, terima kasih buat yang ada di luar kota, terima kasih juga buat semuanya, dan saya percaya anugerah terindah dalam setiap hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, saya akan membacakan pengumuman malam hari ini. Pengumuman AMC, puji Tuhan, tiap pagi kita ada doa pagi, Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom. Di link Zoom yang sama, saya juga mengundang Bapak-Bapak semua untuk bisa ikut dalam doa pagi ini. Karena saya percaya ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam tiap kehidupan kita. Untuk kita belajar dulu datang kepada Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas. Yang kedua adalah ibadah akhir raya kita adalah tiap hari Minggu dibagi 3 bagian, jam 6 pagi, jam 7.45, dan jam 4 sore. Diadakan online dan onsite. Saya juga mengundang tetap untuk rajin beribadah setiap hari Minggu. Selanjutnya minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Sandi Triasa dengan tema New Hope, yaitu pengharapan yang baru. Saya juga mengundang tetap pria-prianya Tuhan untuk tetap mengikuti. Ini adalah tema terakhir di bulan Desember, karena untuk selanjutnya kita akan Natalan dan kita akan off dan kita akan mulai lagi awal Januari. Ya, ini berarti terakhir New Hope ini online, ibadah online, dan selanjutnya minggu depannya kita akan Natal AMC. Oke, Natal AMC akan diadakan via online dan onsite ya, dengan tema Wisdom of Grace dengan pembicara Bapak Pendeta Binsar Sagala, yang akan dilaksanakan 9 Desember 2021 jam 19 jam 7 di link yang sama, online dan onsite. Mungkin ada ininya, Bro. Ada videonya, bisa ditayangkan. Ada bintang tamu kita dari preman pensiun. Silakan. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Where those streets are. Puji Tuhan, Iya, ini kebetulan mereka tanggal 9 pada acara masing-masing. Saya mau bilang sama mereka, Natal itu penting. Benar. Tanggal 9 loh ya, Tanggal 9. Iya, benar tanggal 9. Tanggal 1 ya, tanggal 22.
Iya, ya, kurang lebih 3 minggu lagi. Iya, 3 minggu lagi kita siap-siap. Aku jadi batal. Kalau begini. Kayaknya belum menarik, Bu. Ya, masalahnya gitu, Bu. Udah menarik. Ya, ayo jam berapa nih? Jam berapa nih? Jam 7 malam. Oh, jam 7 hari Kamis, tanggal 9 Desember ya? 9 Desember. Oh iya benar. Udah diatur semua. Ada hadiah? Ya, oke, ikutan lah. Oke, kita sepakat ya. Oke. Ya, Natal lebih penting ya. Oke, kita jam Natal tanggal 9 Desember. Yang 7 AMC ya? AMC. Antusias. Yes. Oke, thank you bro. Jangan lupa ya, 9 Desember kita ngikutin acara Natal AMC dengan tema Wisdom in the Grace yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Binsar Sagala. Selanjutnya adalah persembahan kolekte buat ibadah AMC boleh dilakukan melalui rekening persembahan AMC dengan nomor rekening 67651755503 Bank BCA atas nama Bapak Mulia Utama. Saya juga mengimbau untuk Bapak-Bapak untuk bisa mensupport jalannya ibadah AMC ini dengan mempersembahkan ke rekening persembahan AMC. Amin, puji Tuhan. Dan ibadah ini direkam dan akan ditayangkan di channel YouTube AMC Bandung. Mungkin itu aja pengumuman dari saya. Sekali lagi makasih Pak Juli, makasih teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Hendrawan. Ya, terima kasih Bro Haiki. Ya, sama-sama, Sekali Pak. lagi terima kasih Bapak Pendeta Juli untuk firman-Nya, dan sebagai penutup saya serahkan pada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Daniel Giliardi. Silakan Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Juli untuk sharing firman Tuhannya malam hari ini, luar biasa. Untuk kita dapat dimampukan oleh kasih karunia Tuhan, kita berjalan dalam anugerah-Nya. Iya, menarik tadi diskusi yang luar biasa. Hanya saya sedikit untuk masukkan tentang agamawi. Ya, karena tadi Pak Juli lempar kepada Gembala. Ya, sedikit aja. Memang nggak mungkin nantinya kurang memuaskan, tapi bisa nanti diskusi Bu Nau dengan saya. Ya, hanya kalau dengan istilah agama artinya usaha manusia untuk mencari Tuhan, itu adalah agama. Dan selama manusia mencari Tuhan, nggak mungkin manusia itu bertemu dengan Tuhan. Tapi berkaitan dengan kasih karunia, dengan anugerah, anugerah itu adalah Tuhan yang mencari manusia. Ya, karena kasih-Nya sehingga manusia kembali dapat terhubung dengan Tuhan, bukan karena kehebatan, kekuatan manusia, bukan. Ya, tapi karena Tuhan yang mengasihi kita sebagai manusia. Dan tentunya dengan istilah agamawi, tidak ada salah dengan kebaikan, tidak salah dengan ketaatan, tidak ada salah dengan segala amal perbuatan, tidak ada salah dengan itu. Tapi dasarnya kalau itu semua dengan kekuatan manusia, itu sudah menjadi agamawi. Ya, karena itu dasarnya kekuatan manusia, itu agamawi. Maka manusia cari-cari dengan pikiran manusia, dengan ide manusia, mencari simbol-simbol, sekalipun itu simbol salib. Itu kalau kita menjadikan menjadi substansi, menjadi pengganti, karena manusia seringkali menggantikan kealahan dengan simbol-simbol, itu saya pikir itu adalah agamawi. Karena yang sesungguhnya salib itu harusnya ada dalam hati kita, karena kasih karunia Tuhan. Mungkin itu kiranya yang singkat bisa mencerahkan sedikit apa istilah agamawi. Dan kalau kita melihat tadi apa yang dipaparkan oleh hambanya Pak Juli tentang perjanjian lama, sungguh luar biasa. Ya, itu boleh melihat kita akan kesalahan-kesalahan manusia yang menjadi contoh bagi kita, seperti Paulus katakan. Ya, bahwa perjalanan Israel menjadi contoh bagi kita.
di akhir zaman. Semua itu menunjukkan kesalahan-kesalahan manusia. Tapi kalau kita melihat perjanjian baru, kita lihat kebenaran-kebenaran ya yang Tuhan Yesus telah perbuat di kayu salib sehingga kita dibenarkan. Itu kasih karunia Tuhan. Dan itu sangat dahsyat kalau kita boleh memahami kita berjalan dalam kasih karunia. Kita tidak lagi berjalan dengan kekuatan kita. Bahkan saya kemarin dapat sesuatu yang boleh memberkati dan saya catat dari seorang hamba Tuhan. Kata saya ini tepat sekali karena saya sedang bulan ini bicara tentang kasih karunia. Dan hamba Tuhan ini saya akan bacakan, saya catat saudara. Kasih karunia itu adalah kemampuan dari Tuhan yang diberikan kepada kita untuk memampukan kita melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Nah, itu grace. Ya, saya catat luar biasa. Kemampuan dari Tuhan yang diberikan kepada kita untuk memampukan kita melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Dan kalau kita bisa taat, itu pun karena kemampuan Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Saudara belajar taat dan kemampuan saudara memble. Jungkir balik, mustahil. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang memampukan saudara, saudara dapat berjalan dalam anugerahnya yang sangat luar biasa. Sampai kepada tujuan dan rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Juli, Tuhan berkati buat pelayanannya. Ya, terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang boleh tergabung malam hari ini dalam ibadah AMC malam hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Nanti saya mohon dengan hormat Pak Jimmy akan tutup dalam doa. Mari saudara sekalian kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat anugerah-Mu untuk pemberian yang sempurna, Kau memberikan diri-Mu, bahkan Kau mati bagi kami. Terima kasih juga bahwa anugerah-Mu memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang kami sendiri tidak mampu lakukan ya Tuhan. Terima kasih untuk pemberitaan firman pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus berjalan dalam anugerah-Mu. Berjalan dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Juli, urapi lebih lagi Tuhan pakai. Berkati kami semua juga yang hadir malam hari ini. Tuhan memakai kami dalam keluarga kami, dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah kiranya kasih Allah Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Om Juli. Terima kasih.